kami mahasiswa Institut Agama Islam Persis Bandung, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas 5C. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 4 anggota, masing-masing bekerjasama untuk memenuhi salah satu tugas filsafat pendidikan Islam dalam judul komponen pendidikan Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah filsafat pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Naisma Nuah, MMPD. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Amalia Fauzia Rohmah dengan NIM 22033011. Yang kedua, Faris Alfi Husnayan dengan NIM 22032965. Yang ketiga, Nadia Habibah Ulfa dengan NIM 22033028. Yang keempat, Zanzabila Azahra dengan NIM 22033049. Pertama yaitu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan adalah aktivitas manusia untuk meningkatkan kepribadian melalui pengembangan potensi rohani, pikir, bahasa, rasa, cinta, dan keterampilan. Pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada Dewey. Dewey ini berpendapat bahwa pendidikan adalah proses pengalaman untuk membantu pertumbuhan batin tanpa batasan usia melalui penyesuaian pada setiap fase kehidupan. Yang kedua ada Crow and Crow. Pendidikan adalah pengalaman yang memberikan pemahaman dan penyesuaian sehingga peserta didik dapat berkembang. Selanjutnya ada pengertian pendidikan menurut ahli Islam. Yang pertama ada Kiai Haji Dewantara. Pendidikan adalah usaha untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Tujuannya mencakup pembentukan budi pekerti, meningkatkan kecerdasan kesehatan jasmani. Yang kedua ada dari Haji Fuad Ihsan, berpendapat bahwa pendidikan adalah proses penyesuaian manusia untuk menumbuhkan potensi jasmani dan rohani sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan budaya serta melestarikan norma untuk generasi mendatang. Terakhir ada dari Umar Halimah, berpendapat bahwa pendidikan adalah proses memengaruhi siswa agar dapat membangun diri dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan dalam diri yang memungkinkan fungsi optimal masyarakat. Kedua itu ada tenaga pendidik dalam pendidikan Islam. Pengertian tenaga pendidik menurut Undang-Undang Sikdiknas bahwa tenaga pendidik itu adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam tenaga pendidik itu ada beberapa sebutan loh, diantaranya itu ada ustadz, yang mana sebutan ini sudah umum ya diketahui untuk menyebutkan kepada orang yang mengetahui pengetahuan agama dan sering menyebarkan dakwah. Terus yang kedua itu ada muallimin, yang mana pendidik ini mengetahui dan dapat menangkap pengetahuan yang akan diajarkannya. Terus yang ketiga itu ada murabi, yang mana seorang murabi ini tidak hanya melihat dari akademiknya saja, melainkan terus melihat dalam proses pengembangan potensi peserta didiknya. Terus yang keempat ada mursyid. Mursyid itu adalah pendidik yang terus memberikan petunjuk dan arahan kepada peserta didiknya. Ada mudaris dan mu'adib juga. Nah, tenaga pendidik dalam pendidikan Islam, cara Nabi Muhammad SAW dalam mendidik untuk pembentukan karakter itu dengan yang pertama itu ada teladan uswatun hasanah, yang mana Rasulullah SAW ini selalu memberikan penerapan langsung dengan mencontohkan akhlak-akhlak yang baik sehingga dapat
Profesionalitas pendidik. Profesionalitas pendidik adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang pendidik. Nah, syarat menjadi guru profesionalitas menurut Ali bin Abi Thalib dan Utsman itu diantaranya yang pertama, menuntut adanya kemampuan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Lalu yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Dan yang terakhir memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang ada pada Pasal 28 Ayat 3 menyebutkan bahwa ada 4 kompetensi guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi profesional, dan yang keempat ada kompetensi sosial. Yang selanjutnya ada tentang hak pendidik. Nah, dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bab 4 pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru itu berhak yang pertama memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan presentasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan. Yang ketujuh, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Lalu memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Lalu yang kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Yang kesepuluh, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Dan yang terakhir, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Dan untuk pembahasannya selanjutnya yaitu ada tugas pendidik, tanggung jawab pendidik, dan juga peran pendidik. Nah, untuk yang pertama yaitu tugas pendidik. Tugas pendidik mendidik dan mengajar, lalu membimbing dan memotivasi, mengembangkan kepribadian peserta didik, dan juga membentuk karakter, membina akhlak mulia seperti jujur, amanah, sabar, dan juga toleransi. Dan untuk tanggung jawab pendidik, yang pertama yaitu bertanggung jawab atas pendidikan peserta didik dengan memastikan peserta didik berkembang secara holistik, baik intelektual, spiritual, dan juga sosial. Yang selanjutnya yaitu menjaga amanah dengan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, lalu menyebarkan ilmu seperti berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menyebarkan kepada orang lain. Dan untuk peran pendidik, yang pertama yaitu sebagai inspirator dan teladan. Yang kedua, sebagai fasilitator pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu sebagai pembangun peradaban. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata maupun penyampaian. Dan kami mengucapkan Terima kasih. Masih mah tahu.